Welcome back to Dosen Muda Channel. Sekarang kita mau nganterin dia sini balik ke rumah ya. Dia sini kita ada dua pilihan nih, jajanan yang sehat atau jajanan yang enak. Lu bakal pilih yang mana dan kenapa? Balik lagi bersama saya di dalam program Buka-Bukaan bareng Dosen Muda. Apa yang mau kita buka pada hari ini? Jeng jeng jeng. Jadi kita mau buka-bukaan masalah. Oke guys, gue mau ngasih tahu dulu nih, apa sih bedanya joki skripsi sama orang-orang yang membantu konsultasi data kalian? Oke, kalau joki skripsi dan joki tesis biasanya begini, mahasiswanya punya duit banyak. Mereka nggak punya waktu, atau mereka nggak mau mikir, atau mereka nggak mau bikin skripsinya. Mereka cari orang yang bisa mengerjakan dari bab 1 sampai bab kesimpulan, ya, minta tolong orang tersebut. Dia nggak mau tahu. Dan bahkan yang lebih parahnya lagi, si joki skripsi ini sampai membuatkan data fiktif yang dimana datanya itu sudah ada di dalam laptopnya dia, hanya diubah-ubah aja, gitu. Dan satu orang mahasiswa yang minta tolong sama joki skripsi ini, dia mampu mendapatkan uang dari 2 juta sampai 5 juta. 2 juta itu biasanya sampai di bab 3. 5 juta kalau dia sudah sampai di bab 5. Dengan tanpa penelitian yang beneran. Itu namanya joki skripsi. Nah, kalian bayangin, dalam 1 semester, joki skripsi ini biasanya dia bisa mampu menampung sampai 10 mahasiswa minimal. Kebayangkan 10 mahasiswa dari semua universitas yang mungkin ada di Provinsi Lampung sendiri gitu. Nah, 1 orang mahasiswa saja 5 juta, kalian kalikan kalau ada minimal 10 orang, artinya dalam 1 semester si joki ini mampu mendapatkan uang berkisar 50 juta per semester ya. Wow, uang yang banyak bukan? Kalau kalian bayangkan, ini nggak sebanding ya sama si dosen pembimbingnya. Dosen pembimbing di kampus saya aja, 1 mahasiswa itu dinilai hanya 400 sampai 500 ribu rupiah, itu pun sampai kalian lulus. What? Kalau kalian lama, kalau kalian males, atau kalau kalian itu berhenti di tengah-tengah, itu mereka nggak dapat. Itu harus sampai kalian lulus baru kalian dapat. Baru si dosen pembimbingnya itu dapat. Jadi nggak sebanding. Jadi si joki ini dapat 10 kali lipat daripada dosen pembimbing. Jadi gimana nggak mereka kaya raya? Si joki ini tuh banyak yang sampai punya mobil-mobil yang mewah. Dosen mau ganti mobil aja mikir 10 kali lipat. Ya gimana? Dia dapat 5 juta 10 kali lipat daripada si dosen pembimbingnya. Itu pun, ini ada ininya lagi nih. Itu pun dosen pembimbing itu dia dapat 500 ribu, ada jatah maksimal si dosen boleh ngebimbing mahasiswa. Biasanya 4 sampai 5 mahasiswa per semesternya. Boro-boro deh ya, si dosen pembimbing dapat 10 kali ini, dapat 1/10-nya itu nggak dapat. Gitu guys. Jadi gue tuh kayak nggak habis pikir aja gitu sama mahasiswa yang akhirnya ngebeli skripsi dan tesisnya dengan ngebayar 5 juta ke orang lain dan mampu membuat kaya raya si joki skripsinya gitu ya. Kenapa kok gue bisa tahu gitu? Karena banyak mahasiswa yang akhirnya pada ngaku sama saya. Dan ada yang lebih lucunya lagi. Ada mahasiswa itu yang sampai dia nge-forward hasil bantuan daripada si jokinya tersebut. Jadi dia nggak sengaja nge-forward email ke saya gitu ya, email ke dosen-dosennya. Emailnya itu padahal dari si jokinya. Nah akhirnya kan mau nggak mau kita tanya nih dosennya, kita tanya, kamu beli ya? Berapa belinya? Dari bab mana saja? Dan ternyata beli dari awal sampai akhir. Berapa biayanya? Itu bersekitar 5 juta. Kalian bayangkan gimana dosen tuh nggak enak gitu. Dosen tuh nggak kesel gitu. Gue cuma dapat 500 ribu sampai kamu lulus. Si joki ini dapat 5 juta. Padahal mereka nggak riset beneran. Ini yang paling bahaya. Jadi kalau si joki biasanya dia nggak akan membuat data itu beneran. Yang dibuat adalah data-data fiktif.
Beda kalau misalkan kalian nggak bisa statistik, kalian nggak punya waktu untuk ngelakuin riset lapangan, boleh kalian bayar sebenarnya. Atau boleh kalian minta tolong bantuan statistik oleh tenaga ahli statistiknya, itu nggak masalah. Tapi yang penting kalian paham, kalian kerjakan sendiri, kalian ngerti apa yang ditulis, dan risetnya beneran dilakukan beneran. Berbeda dengan joki yang memang sudah punya data fiktif di dalam komputernya. Dia tuh punya banyak judul, punya banyak ribuan ribuan skripsinya, ribuan data. Itu beda banget. Jadi kayak apa ya? Kayak kadang gue kalau misalkan dapat mahasiswa gitu ya, yang dia pakai jasa joki skripsi dan tesis, itu kesel banget. Ya keselnya karena si joki bisa dapat 5 juta, lah gue yang ngebimbing lu gitu ya, ibarat kata sampai kamu lulus, sampai kalian akhirnya memiliki jurnal yang dipublikasikan, itu hanya dapat 500.000. Jadi kadang kayak abis itu yang bikin keselnya lagi, yang jawab kalau bimbingan online, kalau apalagi pakai via WhatsApp ya, terkadang malah jokinya. Jadi kadang kita berasa lagi chattingan sama jokinya, bukan lagi chattingan sama mahasiswanya. Ya wajar lah ya. Akhirnya sekarang ada yang bahkan sampai joki itu punya mobil mewah, Alphard, Avanza yang baru, bahkan dia mampu bangun rumah. Ya kalian bayangin aja, kalau minimal 10 orang aja dalam 1 semester dia peroleh, artinya ada 10 orang dikalikan 5 juta per orang, yaitu 50 juta. Itu kalau minimalnya, artinya banyak yang lebih kan. Ya gitulah. Jadi pada edisi kali ini saya buka-bukaan masalah joki skripsi dan joki tesis. Jadi kalian garis bawahi bahwa kalau joki skripsi dia nggak bantuin riset beneran, tapi dia sudah punya data yang fiktif tadi. Kalau konsultan data, karena saya juga punya teman yang konsultan data, dia biasanya kalian itu minta bantuan untuk proses bimbingan, bagaimana ini statistiknya, karena nggak paham statistiknya, itu boleh. Yang nggak boleh itu kalau datanya fiktif, tolong digarisbawahi ya. Kalau misalkan kalian minta proses bimbingan atau ini gimana statistiknya, itu masih oke lah, walaupun nggak oke banget gitu ya. Tapi ibarat kata kalau kalian sampai nggak paham dengan skripsinya dan kalian beli datanya yang fiktif tadi, kalian itu mampu membuat kaya orang lain yang mungkin kalian bayar 5 juta, itu kalian kan ya sekali keluar gitu ya, karena saking nggak mau penelitian beneran. Padahal kalau kalian riset beneran, 5 juta itu bisa dapat penelitian yang beneran. Gimana caranya? Kalian pergunakan orang-orang yang punya banyak waktu tapi nggak punya duit untuk riset, untuk ambil data kalian. Tapi satu syarat, kalian kerjain beneran, datanya diambil beneran. Sama-sama 5 juta, cuman bedanya modal etika dan religius, jadi etika dari mahasiswanya itu sendiri. Jadi kayak ibarat kata 5 juta kalian kalau ngerjain riset beneran ya, minta tolong kader buat ngambil datanya beneran, minta tolong orang buat bantuin analisis statistiknya saja, yang penting kalian paham, itu it's okay lah mas, walaupun gak oke banget kalau untuk mahasiswa reguler. Tapi kalau untuk mahasiswa yang mungkin sudah bekerja, kadang dosen masih memaklumi gitu. Cuman kadang yang bikin kesel, sudah mah beli, datanya fiktif juga. Itu yang kemudian bikin dosen itu kecewa. Udah gitu, si jokinya bisa dapat 10 kali lipat daripada dosen pembimbingnya. Set banget. Jadi buat mahasiswa yang sekarang dalam fase tugas akhir, kurang-kurangin niat kalian untuk memakai joki skripsi dan membuat orang lain kaya. Ya, satu. Dan yang kedua, daripada kalian kasih orang untuk mengerjakan skripsi kalian dan kemudian datanya fiktif atau datanya tidak diambil beneran karena mereka sudah punya bank data, prefer kalian kasih 5 juta itu buat orang-orang yang mau ngambil data beneran ke lapangan, tapi kalian gak punya waktu. Bedakan di sini antara yang pakai data fiktif dengan yang minta tolong untuk diambilkan data atau enumerator. Karena riset yang bagus pun, kayak misalkan Riskesdas,
Mereka apakah peneliti utama terjun ke lapangan? No, tapi mereka punya duit. Mereka kasih enumerator untuk cari data ke lapangan. Sama, kalian juga bisa begitu. Kalian punya duit 5 juta, daripada dipakai untuk joki skripsi, membuat kaya orang lain yang sampai bisa membeli Alphard, prefer kalian 5 juta menggunakan atau mencari orang yang mau bantuin riset kalian, tapi menggunakan data yang jujur. Oke teman-teman semuanya, yang lagi mengerjakan skripsi, kurang-kurangin niatnya untuk mencari joki skripsi dan tesisnya. Sekian dari saya, sampai ketemu lagi di program buka-bukaan berikutnya. Bye-bye!